harta segunung, habis, masuk ajal. Ya Allah, saya pernah di posisi separah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pose podcast seru lokal rehabilitasi PLN Deli Serdang. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua narasumber kita. Ini teman-teman saya, sahabat saya, yang mana akan saya inginkan untuk pengalaman tentang dunia yang mereka lalui, ataupun dunia yang sekarang disebut penyalahguna atau pernah menggunakan. Ini agak sulit. Kenapa saya minta tolong nih untuk mereka bicara? Mungkin bisa membantu kepada teman-teman Pose yang di luar sana ataupun yang melihat YouTube-nya Lokal Rehabilitasi PLN Deli Serdang. Baik, dengan narasumber kita, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ini ada namanya Bro Nova. Bro Nova, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelahnya adalah Bro Agus Pramulyo. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Gimana pagi hari ini? Sehat, Bro? Insya Allah. Insya Allah ya. Bulan puasa makin sehat. Makin sehat. Insya Allah. Nah, ini hari ini sengaja nih diundang sahabat saya untuk bisa diajak ngobrol diskusi tentang pengalaman. Mungkin gini aja lah, Bro Agus dan Bro Nova, kira-kira boleh lah dijelasin dari awal hingga akhir pengalaman, mungkin bisa berbagi kepada teman-teman di luar, gimana sih solusi dan pengalaman yang pernah dilalui ini kan. Mungkin bisa Bro Agus, silakan. Sebenarnya sih kalau ditanyakan pengalaman, ini pengalaman yang pahit ya, sangat pahit sebenarnya. Sangat pahit. Jadi kadang-kadang kalau saya tanya orang, coba ceritakan kembali Mas Agus gitu. Pertama yang saya pikir tuh, saya takut teringat dengan masa-masa itu. Karena itu memang suatu hal yang sangat pahit buat saya. Tapi disyukuri juga, alhamdulillah, sekarang terlepas. Artinya saya dengan bebas dengan segala beban itu, dengan masalah itu, alhamdulillah. Kalau Om Heru minta cerita dari awal, begini saya ceritakan. Saya terpengaruh dengan narkoba itu sekitar tahun 2007. Ya. 2006. Jadi tetap saja itu awalnya dari pergaulan. Oke. Pasti dari pergaulan itu. Oke. Ya, gitu kan? Jadi kalau kita gaul sama Ustaz, nggak mungkin kita makin narkoba. Kalau nggak Pasti tahu, nggak asing lah ya. Pasti pergaulan. Mesti kita ganteng-gantengnya dulu kan, biar oke, biar dia akan gaul, ya kan. Nah, kita keluar masuk diskotik, kita keluar masuk karaoke. Jadi sebenarnya sih tidak semua pengunjung diskotik itu makin narkoba, nggak juga. Ada yang mungkin karaoke juga enggak. Cuman saat itu saya mungkin salah pergaulan. Saya ke diskotik bergaul dengan orang-orang pemakai narkoba. Sorry, Bro. Pada tahun itu di usia berapa? Masih sekolah kah atau? Itu sudah selesai saya. Udah selesai. Jadi gini Om Heru. Saya itu bisa masuk diskotik justru sudah punya uang. Saya sudah bekerja. Oke. Nah gitu. Jadi kalau masa-masa masih sekolah, justru saya itu nggak bisa masuk diskotik. Oke. Nah gitu. Karena diskotik kan mahal. Berarti karena sudah ada penghasilan lah ya? Ya. Oke. Jadi saya masuk diskotik, keluar masuk diskotik, akhirnya saya secara pergaulan. Pertama narkoba saya pakai itu ekstasi.
ekstasi. Oke. Masuk ekstasi. Jadi teman-teman tuh kalau kita masuk diskotik terus dilihat kita goyang, nggak pakai ekstasi, lu kayak orang-orang sawah lu katanya goyang. Tarik gitu ya. Nah, jadi ya udah, coba ini enak ini, kayak gitu. Akhirnya singkat cerita saya coba. Memang enak. Saya akui memang enak. Saya itu enak. Sudah, akhirnya saya ketagihan. Saya candu. Cuman kan masalahnya saat itu enaknya. Enggak enaknya kan setelah sudah habis. Pas makainya doang. Pas make doang enak. Setelah udah nggak make, waduh. Nah, gitu. Waktu itu masih ekstasi gitu ya? Masih ekstasi ya gitu. Ekstasi, ya. Masih ekstasi. Udah. Nah, cuman kan kalau ekstasi ini, kalaupun udah selesai pakai, badan gak enak, kita tidur. Oke. Capek. Ya, Tidur. Kemudian besoknya karena kemarin tuh enak kali nih gitu. Besok enak badan pakai lagi ya, gitu kan ekstasi ya. Gitu terus berulang. Baru pada tahun 2009 saya. 2009. Jadi teman tuh goda saya itu, Gus, ente kalau mau lebih enak lagi nih pakai sabu. Oke. Sebelum pakai 2009 berarti sabu ya? Sabu. Oke. Sebelum pakai ekstasi lu pakai sabu dulu. Oke. Ini luar biasa, Gus. Kan gitu caranya. Saya pikir-pikir, cobalah. Saya coba. Begitu saya coba pertama, memang luar biasa. Saya akui. Kembali lagi saya bilang, saat makainya itu luar biasa. Pas make lah ya. Oke. Iya. Tapi setelah itu, nah ini lebih gawat lagi. Efek dari sabun lebih gawat lagi. Setelah make, kita malah jadi pertama itu gak bisa tidur. Oke. Udah makan tak enak. Itu sabu ya? Sabu. Oke. Nah efeknya lebih parah lagi kan. Kalau ekstasi itu bisa makan kita. Penggunaan sabu ya, teman-teman. Oke. Nah, udah nggak enak, tidak bisa tidur, nggak enak makan, pikiran itu melayang-layang gitu. Jadi kita tidur itu seperti gini, mata terpejam tapi hati berkata-kata. Gimana itu? Jadi puisi ya? Jago ya? Mata terpejam, kita masih tidur, tapi kita tahu kita berkata-kata dalam hati itu kemana-mana pikiran itu. Sudah. Jadi dengan orang yang kurang tidur, nggak enak makan, Om Heru bayangkan aja kayak mana rasanya untuk esok harinya. Pasti kan lemas, ya, terus sisa dari racun sabu itu tambah lagi ekstasi kan 2 sekali jadinya tuh. Oke. Udah, itu keringatnya seperti keringat jagung, udah. Dan saat itu saya ngerasa efeknya itu seperti jadi kita ilusi. Oke. Ilusi ya? Iya, kalau bahasa sekarang itu bilang parno. Oke. Parno, jadi kayak halusinasi. Berpikiran yang enggak gitu. Iya. Ya? Oke. Jadi curiga sama orang, ya, pikiran buruk sama orang, itu sudah pasti. Gitu. Jadi rekan-rekan mungkin yang saat ini nonton, yang sedang mampir, pasti merasakan apa yang saya rasakan ini. Kayak bener nih. Oh iya. Jadi kan sebelum, bro, pakai ekstasi 2006 sampai dengan 2009. Berarti 2009 baru menggunakan sabu. Oh. Bukan sampai 2009. Bukan berarti ekstasinya, bukan berarti ekstasinya berhenti ya. Ekstasi lanjut 2009 lanjut. Ekstasi kan plus ini sabu untuk pendongkrak ekstasi nih. Oke. Kan parah tuh jadinya. Jadi semakin parah. Jadi dengan pakai sabu itu yang paling gilanya itu kita saat itu, kalau kita nggak mati lagi, kita seperti orang mati, seperti mayat hidup, saya bilang. Kita
kita bicara dengan orang pun kita tidak fokus, sudah pasti, karena kita lemas, ilusinya tinggi, parno, selalu curiga dengan teman, jangankan dengan teman luar, sama-sama teman pemakai pun curiga. Saking parnonya. Saking parnonya itu ya. Oke. Jadi itu berkelanjutan terus. Satu lagi sisi negatifnya, pemakai sabu ini jangankan harta, sebagian besar keluarganya pasti hancur. Suami istri ya pasti cerai. Oke. Ya, karena udah gak fokus lagi dia mikirkan cuma dalam dirinya, bagaimana aku bisa mendapatkan barang lagi dan aku bisa happy lagi. Jadi kunci utama adalah menggunakan, pakai. Penting dapat dulu, masalah urusan belakangan. Udah. Lebih bagus uang yang ada untuk membeli barang daripada untuk kasih jajan anak, untuk kasih belanja istri. Itu sudah pasti. Oke. Pada saat itu sudah berkeluarga. Sudah keluarga saya. Sudah. Jadi apapun yang tahu saya make ini ya, istri tahu saya make, ya, ada keluarga juga tahu saya make. Itu apapun nasihat dari luar nggak masuk lagi. Oke. Stop. Tadi bicara tentang ada keluarga. Nah, kita ngomong nih sama adiknya nih. Ya. Tadi itu masalah ahlak keluarga. Nah, ini adiknya nih. Iya. Adiknya ini sebenarnya adalah seorang dokter. Ya kan, seorang dokter yang saya juga nggak tahu dia dokter apa nggak, tapi pengusaha itu dominan tapi dokternya. Nah, sekarang bro, coba Ya. Dari pengalaman bro melihat mungkin waktu kecil lah ya, sampai perjalanan yang tadi bilang dari efek keluarga, melihat tidak dipedulikan dan segala macam. Bisa nggak cerita pengalaman? Oke. Tadi memang dari awal mungkin lupa disampaikan bahwasannya kita berdua adalah sebenarnya Oh iya, abang kandung dan adik kandung. Adik kandung, betul. Ini satu adiknya, mama, satu bapak. Iya. Jadi, nah memang dari dulu, dari saya kecil pun sama Om Agus ini kita tuh dekat, paling dekat. Bahkan dia selalu melindungi saya. Oke. Nah gitu, saya ibaratnya kalau ada apa-apa saya nggak takut sama siapapun karena ada timing. Oke. My brother Oke. gitu. Apapun semua keluhan saya apa segala macam, dia pasti maju. Oke. Kalau memang ada masalah saya yang gimana, dia pasti ini. Nah, sampai pada akhirnya tadi yang seperti Bang Agus tadi sebutkan ya, Om Agus sebutkan, mulai dia menganalisasi mulai apa. Nah, di situ dia mulai menjauhi keluarga. Terasa. Oke. Terasa karena dia mulai nggak pulang. Oke, pulang Ya. jamnya udah mulai nggak teratur. Awal mulanya ya pertama dia memang pulang malam kan gitu, lama-kelamaan mulai dia baru beralasan tidur tempat teman lah gimana, sampai akhirnya memang bener-bener nggak pulang. Nah itu yang pada saat dia sebelum nikah kan gitu, alasan pekerjaan, kadang-kadang dia tidur katanya di project di mana-mana sudah kan gitu. Nah sampai akhirnya pun menikah, otomatis kan sudah tidak tinggal lagi sama kita toh kan gitu. Nah itu keluarganya dulu, istrinya mungkin walaupun tahu tapi menutupi. Oke. Ya, kita nggak tahu menutupnya karena memang takut atau gimana, dari ancaman mungkin dari pihaknya Mas Agus, tahu lah namanya orang udah pemakai itu, pikirannya itu memang benar nggak sehat, kan seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya kita tahu, dan dari mulai dia ngomong apa semua segala macam ya, kebetulan ya karena saya juga basicnya di dokter, tahulah ciri-ciri sedikit, walaupun ibarat kata saya tahu dari teorinya saja dulu, kan gitu, dari teorinya saja memperlihatkan tentang bagaimana ciri-ciri orang pemakai. Nah itu jelas terlihat kan gitu. Nah sampai pada akhirnya sempat berdiskusi saya dengan beliau, dengan dia gitu, bahwasannya kita kok nggak kayak dulu lagi nih. Oh, pernah ada komunikasi? Ada, saya pernah komunikasi ada. Apa biasa aja, aku gak ada masalah kok. Kenapa rupanya? Jadi ketika saya tanya kenapa kita kok nggak bisa kayak dulu lagi ya, kita bisa gini-gini, dia langsung emosi. Langsung sorry Om, dulu tuh kayak gimana sih? Akrabnya? Ya akrabnya itu akrab banget pokoknya. Sampai ada kelihatan kok ada perbedaan jauh ya sekarang. Kira-kira di akrabnya sampai
Jadi kalau gini, kalau dia punya masalah, dia pasti cerita ke saya. Nah itu dia sampai. Masalah apa saja, sampai masalah pacar dia saya tahu. Oke. Nah begitu juga saya. Kalau Iya. saya punya masalah, saya pasti cerita dengan beliau. Nah Itu seperti dekatnya gitu. Tapi jadinya saya bilang tadi itu begitu sudah kemakai, kita kan jadi nutup diri. Jadi Akhirnya Nah, mulailah ya mendekati dia. karena memang mulai tertutup. Dengan karakteristik yang Om tahu teori tentang itu bahwa Iya. kayaknya ngarah ke sana nih. Bener, Penggunaannya. itu iya. Jadi makanya mulai tertutup dia, mulai saya tanya, kenapa? Masalahnya apa? Ada masalah lain? Enggak ada, kamu masalah apa kok? Kamu udah lah, nggak usah urus aja masalahmu sendiri. Udah sama-sama besar kok kita. Nah itu, ibaratnya di situ mulai ada terjadi apa? Nah sampai ya karena beliau punya pekerjaan sendiri, pada saat itu tidak mengganggu mungkin untuk kebutuhan atau keuangan dia, kan gitu. Iya, pribadi. Karena dia masih punya pekerjaan dan semua segala macam. Sampai pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu mulai terbengkalai. Nah, sebagian pekerjaan terbengkalai yang membuat ada mungkin beberapa istilahnya customer pekerjaan mulai bertanya ke kantor. Nah gitu, ini kayaknya kerjaan nggak selesai loh. Tapi aku selesai kok semua segala macam. Nggak ada, itu nggak selesai semua segala macam. Nah, akhirnya kita cari tahu dan ternyata memang sudah nggak bisa dipercaya omongannya. Setiap omongan yang dia bilang justru bertentangan semua. Bahkan udah customer udah datang sama kita, tapi tetap Udah ngeluh lah ya? udah ngeluh. Beberapa Tapi tetap mereka dia bilang enggak kok udah selesai kerjaan itu udah selesai, sama segala macam. Padahal kerjaan itu tetap terbengkalai. Nah seperti itu. Nah mulailah di situ kita mulai ini sepertinya ada apa-apa nih. Dari Agusnya ada ini. Nah jadi orang tua saya ya almarhum bapak, ya memang saya anggap itu sosok yang luar biasa. Dia selalu bilang apapun kejadian abangmu, kalau kami dulu udah memang udah spesies, ibaratnya udah memang aduh udah make udahlah mau bilang apa anggaplah udah hilang lah kan gitu satu gitu karena udah make itu ya dulu animo saya beranggapan orang yang sudah make sudah memang udah nggak bisa ditolong lagi tuh susah Pada saat itu. terus bapak orang tua saya bilang mungkin kau hanya merasa sebagai dia abangmu tapi kau nggak pernah tahu bahwasanya dia adalah darah dagingku. Oke. Nah seperti itu. Apapun yang kejadian sama dia, misalnya lah, kau punya anak nantinya, anak kau tuh mecahkan rumah kaca mau apa rumahmu atau kaca mobil segala macam, apa yang kau lakukan pada anakmu? Hukuman seperti apa? Apa kau bunuh dia atau kau hukuman atau kau usir? Nggak mungkin. Sama seperti ini. Walaupun dia memperlakukan seperti itu, harapanku dia akan kembali seperti semula. Itu dari orang tua. Dari orang tua, dari bapak. Berarti menyatakan bahwasanya dia tetap anakku. Iya. Dan dia tetap darah dagingmu. Iya. Atau satu darah ya. Satu darah, kan gitu ibaratnya karena kalian tetap saudara seperti itu. Jadi aku minta tolong samamu, walaupun mungkin sekarang sifatnya seperti ini, tolong kontrol ataupun lihat di mana dia, kapan dia di mana, di saat mana seperti apa. Mungkin kau nggak perlu nasihati secara gamblang karena kau adiknya. Apapun yang kau bilang pasti akan ditentang. Jangan kau, aku aja ngomong juga seperti itu. Oke. Nah seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya ya mungkin Mas Agus bisa cerita lah terjerumus sampai semana, sampai dia dapat hal yang seperti apa, kesusahan seperti apa yang dia alami. Nah memang pada saat itu karena instruksi, ibaratnya instruksi ya dari orang tua, tidak perlu didekati, tidak perlu didatangin, tapi cukup kau kontrol aja di mana dia berada. Pantau lah ya. Pantau dari jauh ya. Mulai dia di Pekanbaru, mulai dia di mana-mana, saya tahu. Mungkin dia merasa bahwa dia sudah sembunyi, tapi saya tahu. Dia di mana saya tahu. Oke. Nah gitu, seperti itu. Berarti tadi itu adalah pesan dari almarhum ayah, bapak, bahwasanya tetap dimonitor. Yes. Walaupun tidak harus didatengin, Bener. dikunjungi, dipertanyakan, berarti dalam pengawasan keluarga. Iya. Sekarang kita kembali ke Om Agus. Mungkin bisa dilanjutin bahwa tadi kayak ada yang jauh lebih masalah terakhir sebelum yang menyambut ke 2009 selanjutnya. saya itu pernah ketangkap. Oke. Yang masalah Pak? Ya, narkoba, sabu. Oke. Tapi karena saya di situ pemakai, rehab, selamat. Sorry Om. Ditangkapnya tuh boleh nggak cerita awalnya kenapa bisa tiba-tiba Om masuk ke dalam, artinya terlibat dalam penangkapan itu? Apa karena ada penggeledahan atau? Ya, Boleh. ya, jadi saya pakai sabu
saya pakai sabu, saya itu sampai karena itu kita parno, kita ilusi, kita nggak percaya dengan orang lain, sampai saya itu menyewa satu rumah. Oke. Sewa satu rumah itu satu tempat saya gunakan untuk make. Untuk pakai doang. Untuk make doang. Untuk make. Jadi ada beberapa teman yang saya percaya, juga make di situ. Make, udah. Jadi kayak saya bilang tadi, intinya kita tahu buruknya kita, ya, buruknya kita pemakai ini, udah. Begitulah buruk orang lain yang pakai, sama kita. Nah gitu, ya. Artinya gini. Jadi pemakai ini selalu mencari celah macam mana dia mendapatkan barang, kan gitu. Walaupun dia nggak punya uang, dia berusaha macam mana mengolah orang lain supaya dapat uang, kan gitu. Walaupun kawan sendiri. Ya itulah tadi sifatnya itu ya. Nah, ya. Jadi saya punya teman satu saya make di tempat itu, dan dia tahu barang pakaian saya simpan di mana, ya. Nggak tahu saya gimana, dia yang melapor saya ke polisi. Kibus lah. Kibus. Nah, ya. Kibus. Jadi saya itu make, saya jam 10 pagi. Saya make, udah. Dia pun ikut make ini. Dia ikut make, alasan keluar. Mau beli nasi. Begitu dia keluar, masuklah polisi. Ceklah saya. Dia keluar dengan alasan, tiba-tiba masuk polisi. Singkat cerita begitulah langsung masuk polisi. Ya, masuk saya. Akhirnya bisa direhab. Rehab di satu tempat, ya, itu lama. Kemudian saya keluar. Apakah saya tobat? Belum, masih lanjut. Kenapa masih lanjut? Ini maaf nih Pak RW, ini maaf. Kita jumpa gembongnya di dalam. Di dalam tempat itu. Jumpa gembongnya. Gembong pemakai. Itu tempat rehab atau lapas itu kira? Rehab. Pertama, tapi kan sebelum sampai kita ke lapas dulu. Masuk dulu. Lapas dulu. Oke. Nah, jadi ketemu gembongnya di lapas. Nah, gitu. Kan dititip dulu, kita baru sidang, mau jatuh rehab. Kan gitu. Rehab. Apa berarti? Belum berhenti. Begitu keluar rehab, main lagi. Pakai lagi saya. Malah lebih ganas saya. Berganas. Jadi pakai lagi. Sampai dosis saya itu pakai sabu satu hari itu mau 1,5 kg. Terus lagi. Satu hari. Ya kan? 1 G. Gunung. Berapa sih 1 G? Harta pada saat itu 1.200.000. Berapa gramnya? 1 gram 1.200.000. Berarti 1.800.000 satu hari. Harta segunung habis, masuk kaca, bilang. Lu punya rumah sebesar apa? Lu mau punya mobil semewah apa? Masuk kaca. Masuk kaca yang segini tuh. Habis. Jadi itu hal yang bisa disampaikan buat teman-teman juga. Kalian mau cari apa sih? Demi Allah saya bilang, hancur. Mulai cerita kalian, hancur. Apapun itu. Nah, saya boleh cerita ini, saya merinding. Karena itulah hal yang paling sakit buat saya. Harta saya habis di situ. Apa nih? Habis harta. Keluarga saya bilang tahan. Istri mana yang tahan waktu urusan begitu? Tak bisa. Anak saya pun. Itu cerita pas di posisi inilah yang saya bilang tuh, kadang-kadang saya nggak mau bicara karena itu sakit sekali buat saya. Itu hal yang, ya Allah, saya pernah di posisi separah itu. Jadi lanjut, akhirnya pada satu malam itu tahun 2012
2011, 2015. Saya nyewa rumah lagi. Rumah beda tempat lagi. Saya kos tempat, saya pakai di situ. Saya nggak tahu, mungkin ini doa daripada orang tua, ya, doa daripada keluarga saya, mungkin doa pada adik-adik saya, anak saya. Saya make waktu malam. Saya tuh kalau udah make tidur itu paling nggak 3 hari atau 4 hari baru tidur. 3 hari saya nggak tidur. Jadi inilah mungkin dibilang orang, kalau kita punya dasar, artinya kita punya tahu sedikit tentang agama. Kalau kita mentok di suatu masalah, kita bisa kembali ke Allah, ke jalannya Allah. Agama, kan gitu. Jadi saya makin malam itu, pagi subuh, habis subuh, saya nggak tahu apa yang buat saya saat itu seperti mati lah, saya rasa seperti mati. Saya terus mentok, saya mikir, saya kok seperti ini ya, gimana ya, saya mau jadi apa ini gitu, masa depan saya kayak mana, anak saya gimana, istri saya kayak mana. Itulah yang terpikirkan dalam gitu ya. Jadi saya percaya kalau seandainya kita tidak dibekali agama sedikit dengan orang tua, disitulah bisa bunuh diri. Itu katakan orang yang mati akhirnya lompat dari gedung segala macam, ketika mati sudah bunuh diri gitu. Tapi saya tak saat itu, ya Allah, kok seperti ini? Mau gimana ini? Kan gitu. Akhirnya itu jam habis subuh, jam 6 pagi. Jam 8 pagi saya buka laptop. Saya buka laptop, saya ketik tuh, pesantren untuk para narkoba. Ya. Berarti kepikiran langsung ketik pesantren. Aku ingin kembali nih, langsung cepat ingin kembali nih. Ingin kembali, aku harus kembali. Aku nggak mau terus, aku harus kembali. Gimana? Karena memang hancur, demi Allah hancur semua. Ratusan teman saya yang saya kenal di narkoba nih, nggak ada yang bahagia, nggak ada yang sukses, nggak ada, hancur. Dari teman-teman pemakai 70% hancur keluarganya. Nggak ada. Saya ketik pesantren untuk narkoba, keluar salah satu pesantren, ya, di Bandung, narkoba. Udah. Terus saya mikir nih, ini udah nggak ada narkoba lagi nih. Terus saya kesana kayak apa ini? Duit nggak ada. Sementara saya sudah nutup diri dari keluarga. Saya sudah menjauh dari keluarga. Ketemu ini malu nih, kan gitu. Sampai bukan malu lagi. Kalau bisa ketemu nih, ada sama ini. Kami pernah sampai ini nih, sampai mau bunuh-bunuhan. Gimana nih? Sampai seperti sampai mau bunuh-bunuhan. Jadi setelah ini saya cari pesantren, ya, pesantren, ketemu di Bandung, satu Bandung pesantren. Akhirnya saya beranikan diri juga ketemu sama orang tua. datang ke rumah. Datang orang tua. Karena saya tahu orang tua saya kayak mana, bagaimana saya tahu. Sepahit apa yang dia lontarkan ke kita, gitu. Saya tahu hatinya nggak seperti itu. Ya, orang tua tapi tetap bahwa kau tetap anakku. Nah, itu tadi itu. Semarahnya cuma marah Ya. di luar lah ya. Ya. Satu ini mandian Allah. Saya mau tobat. Saya mau berhenti. Saya mau ke pesantren. Jawaban yang pertama keluar dari orang tua saya. Lu mau ke pesantren, lu kok mau ke neraka, lu mau ke surga. Selalu aja udah. Saya tahu mau kemana. Saya tahu hatinya nggak seperti itu nih. Saya tahu. Bahasa kekesalan orang tua. Kekesalan tua, kan gitu. Tapi aku ditanya sama dia. Kamu pesantren mana? Awalnya mungkin karena datang kesal, tapi muncul nggak lama muncul perasaan kok anakku yang aku rindu mungkin ya, rindu samamu akhirnya mungkin sampai mau kemana gitu. Ya, mau kemana? Jadi
Saya bilang saya mau ke pesantren ini. Udah gini aja. Uangmu ada? Kita cari itu, uangmu ada? Saya ngerasa berat kalau saya mengatakan saya ada uang, minta uang Pak Ustaz, berat sekali saya itu, berat. Jadi saya pikir kalau saya masih ada harta sepeda motor waktu sama laptop, laptop tadi ini, ya. Akhirnya itu saya bawa ke tempat teman saya, ya, teman saya bilang saya mau jual itu barang gini, saya mau berhenti. Ya. Ini pemakai juga ini. Saya jual sama pakai juga ini. Sampai dia kaget. Bener Gus, kau berhenti? Bener. Aku berhenti. Ini nggak salah dengar? Enggak. Kau mesti parno nih pasti. Kau mesti enggak. Aku mau berhenti. Ya udah. Akhirnya dia percaya sama saya. Dia beli barang saya. Sudah terima uang waktu itu saya sepeda motor sama itu sekitar 10 juta. Saya nggak tahu tuh ongkos, uang makan di sana sini pulang cukup juga. Bikin tempat orang lain juga, teman juga yang pakai juga biasa. Dia kasih saya pinjaman uang. Cuman pesan dia, ya udah kalau kau mau tobat pergilah, tapi jangan ngajak aku dulu ya. Orang mau tobat sendiri lah gitu ya. Orang bisa kan mau ngomong sama aku. Ya udah, akhirnya saya ke Bandung, saya berangkat, saya jumpai yang pesantren. Akhirnya singkat cerita, saya masuk ke pesantren saat itu. Nah, ini masuk pesantren baru 2 hari lalu make, gimana rasanya? Situlah Om Heru baru terasa pahitnya betul. Kita menghilangkan racun tadi, tapi ingat ya, ini pahitnya bukan pahit berarti tersisa, enggak tersisa, enggak. Cuma merasakan lemas, enggak bergairah. Karena kan hal itu yang buat kita cari barang lagi, supaya kita bergairah. Jadi lemas enggak bergairah itu ada kira-kira 1 minggu. Tapi kalau yang orang bilang kita berhenti terus kita tersiksa, kita enggak ada. Tidak. Sampai 6 bulan pertama ya, orang tua saya telepon, Gus, gimana? Udah sehat? Pulang ah? Saya bilang, jangan dulu Pak, nanti dulu Pak. Saya masih takut pulang ke Medan. Artinya saya belum kuat. Itu biasa sini dulu. Oh yaudah kalau mau gitu. Saya lanjut lagi. Baru 3 bulan kemudian orang tua saya mulai sakit di darah, dari Nova yang mengantar orang tua saya kemana-mana itu. Ditelepon saya, nah udahlah pulang, Bapak sakit. Dia nelfon almarhum Bapak. Jadi Pak, saya pulang. Oke, saya pulang. Saya dikasih pesan sama ustadz saya, pesantren, Gus, pesan saya manggilnya Abah. Pesan Abah, yang paling pertama, jangan pernah kamu merasa sudah paling baik daripada orang lain. 1. Yang kedua, jangan pernah merasa kamu sudah jadi ustadz. 2. Udah gitu, jangan pernah kembali ke lingkungan kamu walau 1 minggu lamanya. Ya, jadi saya ambil kesimpulannya, jangan pernah kamu merasa lebih baik. Jangan mentang-mentang kita sudah sekian bulan kita berhenti, kita kembali ke Medan, kita mau ngajak teman-teman nih, kita merasa udah baik, kita merasa Gua udah sembuh nih. stop lah kalian, jangan kita ngobrol lagi, jangan gini. Nah, itu jangan dulu Gus. Artinya apa? Yang perlu satu kau pahami, kalau cuman sekian bulan belum bisa memastikan kau pasti berhenti jika kembali ke lingkungan yang lama. Itu 1. Yang kedua, jangan masa jadi ustaz. Iman kita ini belum seberapa. Jangan lupa yang goda Nabi Adam itu iblisnya masih hidup di sekarang. Kamu siapa? Jangan sok kali lah, baru Jangan sedikit. Jangan sok. Nah, itu pesan dia. Yang ketiga,
Jangan kembali lagi ke tempat itu walaupun 1 minggu lamanya. Kayak juga, mereka juga gitu, bahwa kita belum tahan untuk itu. Satu, pindah ke tempat yang nggak kenal dengan orang lain. Baru saya paham nih, Om Heru. Jadi saya kembali ke Medan, saya pindah ke tempat lingkungan yang lain. Di sini dia. Kalau kita kembali ke lingkungan yang lama, kita tidak cari teman, teman ngajar kita masih. Pasti. Dengan dari nanya apa kabar Gus, gini. Akhirnya diajak lagi, kita ikut lagi, kan gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita kembali di lingkungan yang lama, misalnya Om Heru tetangga saya, ya, Nova, pas modal, Om Heru tahu saya memakai nih, udah. Saya mau bilang Om Heru, saya udah tobat Om Heru, saya pakai lagi, Om Heru percaya? Ya enggak. Nah, begitulah. Macam mana kita mau berbenah diri, sementara kita buat baik pun disangka orang, modus. Ya. Betul, karena itu salah satu stigma yang ada dalam kita bahwa seorang pecandu susah akan untuk dipercaya kembali. Nah, itulah makanya harus cari lingkungan yang baru yang nggak tahu kita. Di situ kita merasa betul-betul menjadi orang yang baru lagi. Dipindah ke lingkungan yang nggak kenal kita. Jadi saya pindah ke lingkungan yang baru, saya aktif di agama, saya aktif di masjid. Orang menganggap saya nih, oh, Bang Agus ini orang baik. Gitu. Dengan karakter baru ya. Karakter baru. Ya. Oh, bagus nih orang yang baik, sering ke masjid, sering sholat, terus sama masyarakat, kenduri, biri selalu datang, segala macam. Jadi apapun yang kita sampaikan, orang pasti percaya. Di situ tumbuh lagi dari kita percaya diri. Begitu nikmatnya orang yang dipercaya. Dengan sekian tahun kita merasa kita ngomong apa pun nggak percaya, timbul semangat kita lagi baru, kan gitu. Enak lupa jadi hidup normal, jadi orang baik itu enak. Udah, kita semakin semangat lagi. Nah. Kemudian selanjutnya yang saya lakukan itu handphone dibuang, kartu handphone. Kontak hilang. Tidak ada nomor orang satu pun hilang. Udah, ganti nomor telepon. Ini untuk keluarga saja saya. Untuk keluarga saja. Karena saya kembali lagi bekerja, dipercaya itu ada dukungan keluarga. Udah dukung dengan keluarga. Keluarga. Berarti kan habis dari pesantren orang tua sakit, berarti kan Om Nova yang nemenin selama sakit. Yes. Waktu komunikasi akhirnya kenapa orang tua komunikasi itu ada nggak dekat dengan Om Nova mungkin? Ini kan versinya Om Agus waktu di pesantren akhirnya kembali, ada nggak komunikasinya terakhir? Dan tadi cerita masalah baca-baca. Jadi kita feedback sedikit ya, belakang dikit tentang masalah setelah dia memang parah-parahnya, apalagi karena itu persoalan yang mungkin teman-teman ataupun teman-teman podcast yang mau lihat, karena mungkin ada juga dengan persoalan yang sama. Benar. Nah, saya rasa memang bukan hanya mungkin, memang rata-rata seperti ini. Cuman bagaimana cara keluarga itu menanggapi, nah mungkin itu yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dapat jalan yang memang benar, ya hasilnya bagus. Tapi mungkin ada yang jalannya nggak benar, ya mungkin faktor ya ketidakpercayaan lagi atau segala macam. Nah ini yang akan menghancurkan, justru si keluarga tetap hancur dan orang pemakai akan tambah hancur. Dua-dua akan hancur. Nah seperti itu. Jadi feedback ke belakang lagi saya bilang tadi, kita sedikit masalah waktu pas pada saat setelah dia tertangkap di lapas tuh. Yang pertama ya, waktu pas pada tertangkap, kan sebelum ratu. Itu aneh tuh, itu aneh bin aja. Jadi gini, kan udah saya bilang, kemanapun dia pindah, saya tahu. Termonitor. Nah, saya tanpa disadari saya dapat teman-teman yang ibaratnya kayak jadi main detektifan gitu lah jadinya. Senang pula itu teman-teman itu. Yuk kita cari Bang Agus ini. Bang, aku dapat info Bang Agus di sini. Berapa gue? Kami ikutin. Ternyata benar ya, memang itu dia. Oh iya, mobilnya. Dulu dia pakai mobil double kabin, mulai dari hitam dijadikan warna putih, aku pun tahu, cuman ganti warna jadi bikin sama dia. Itu cuma ganti catnya apa dia apa di stiker aja, itu kan aku tahu. Jadi semuanya aku tahu itu, sampai pada akhirnya memang pada satu seperti yang dia bilang tadi, udah hancur, gak ada apa, semua ngerusuin, mau ngakalin aja kerjanya. Nah pada saat itu aku nih rencana mau diakalin, nah seperti itu, sampai seperti itulah rencana apa dia mau minjam uang lah, seperti itu. Dan keluarga yang lain bukan tidak mau peduli terhadap
Bang Agus ya, ada Bang Heri kan, ada abang saya, ada kakak. Cuman yang paling dekat dengan dia itu saya. Oke. Nah gitu. Jadi memang keluarga itu menyerahkan, Nov, kayaknya kamu nih yang bisa untuk maju. Kayaknya kamu nih yang berani itu apa. Jadi beberapa kali sadar waktu pas komunikasi ujungnya ribut. Asal komunikasi, kepakailah dulu kok Kak, biar aku balik. Nggak percaya aku nggak. Pakailah dulu. Orang cuma segini apa? Berapa lama kau tuh? Sikitnya sama kau tuh gini segala macam. Nah ibaratnya itu omongannya kan kasar. Tapi karena kita yang seperti yang saya bilang tadi, karena basic saya juga dokter, jadi saya tahu ibaratnya ini bukan dia, ini hanya pengaruh obatnya. Ini saya nggak ada pernah membenci orang. Pengaruh obatnya ya? Iya, ini pengaruh obatnya ini gitu. Saya tidak pernah benci orangnya. Hanya pada saat itu langsung saya tentang aja. Saya tentang. Nah pada saat tentang, itulah saya dibilang sama dia. Tengok aku nanti ya, nampak aku di jalan. Kalau memang harus apa udah one by one kita, ku culik sekalian lo, ku ambil mobil kau. Terus saya bilang, cobalah kayak gitu. Belum lagi abang mau nyulik aku, ku tabrak abang. Jadi, tapi habis telepon itu saya selalu ketawa. Ketawa. Saya kalau ada orang gila gitu. Tapi saya ketawa. Terus nanggapinnya gitu ya? Iya. Bang, aku karena udah tahu sakit, ya, lah anggap gila aja. Tolong gitu kan. jangan pernah menganggap seseorang yang misalnya keluarga kita terkena itu adalah diri dia. Bukan. Itu bukan diri dia. Itu pengaruh obat yang memang sedang menyelimuti otaknya. Nah, ya itu tadi, kenapa obat itu dibilang berbahaya? Karena dia bisa merusak otak, itu salah satunya itu. Keinginan sifat-sifat baik itu tertutupi. Sifat-sifat baik kita, semua segala macam itu tertutupi. Nah gitu. Dengan memang nafsu yang keluar. Karena keinginan kuat itu untuk supaya dia bisa lebih seger lagi apa segala macam, harus seperti itu. Nah seperti itulah dia. Jadi itu yang membuat jadinya pola pikirnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, keluarga terutama yang punya keluarganya yang mungkin pemakai, tolong jangan dibenci orangnya. Itu hanya memang sifat karakternya ketika memang dia sudah bingung tidak dapat obat lagi. Nah itu tugas kita untuk bagaimana menyadarkan dia nantinya. Nah di sini sistem kami, sistem dari keluarga membuat seperti yang saya bilang. Kami hanya monitor untuk supaya dia jangan lari, jangan kemana-mana. Pokoknya harus terkendali. Kapan dia tiba-tiba nanti memang drop, juga gitu, kita langsung cepat ambil. Nah gitu, jangan sampai dibiarkan. Karena itu keseringan, makanya beberapa orang ada yang gila, kan gitu. Pemakaian udah gak dapet pun segala macam, karena dia baikan keluarga segala macam, gila. Akhirnya ada sebagian itu, atau bunuh diri. Nah gitu. Ini bilang tadi sama Mas Agus aja, seperti itu. Jadi itu kita kontrol terus. Agak sedikit kembali pada saat dia waktu ketangkap itu, saya tahu. Bahkan pada saat dia satu hari malam itu ketangkap, saya langsung pagi informasi ke bapak, Pak Agus ketangkap, Agus masuk. Pak, kau datang nih. Tanya sama polisinya udah. Nah, kalau misalnya memang harus apa gimana coba diurus lah. Giliran aku datang, dia dengan santai makan nasi bungkus. Kau ngapain di sini katanya? Artinya pada saat itu emang pada posisi yang nggak pengguna lah, yang masih pakai. Begitu dia pakai, tapi mungkin duit dia masih banyak, kan gitu. Pulang aja kau, aku nggak perlu. Bapak mau ngasih uang pas segala macam itu, aku nggak perlu. Udah, dan pulang aja, nggak perlu sama aku itu. Udah. Kau tengok nih, kalau orang semua nih, ya Pak, woi bang, bro lah, sama sih. Jadi, oke lah, bilang sama bapak, Pak, dia masuk tapi dia nggak mau dibantu, bilang gitu. Dia mau ngadapi sendiri aja. Ya sudah, tapi tetap kau kontrol, kapan nanti dia kemana, dipindahkan kemana, dia segala macam, reaksi seperti apa, kau kontrol. Oke, gue nggak masalah. Orang tua saya ada punya teman, Ustadz di Pangkalan Susu. Siapa? Pak siapa? Samsuri. Bukan Samsuri, yang orang Bandung itu, saya lupa namanya. Jadi dia nanya, Ustadz, di mana tempat untuk rehabilitasi? Oh Pak, di Bandung ada namanya di tempat Abah Anung. Nah, jadi iseng-iseng, nanti mana tahu Agus mau tobat. Memang nggak Pak, kita masuk pesantren sini aja kalau nggak usah lagi rehabilitasi yang seperti apa. Ya udah. Jadi itu pergilah kami ke sana. Aku sama Ustadz itu sama bapak, bertiga kami ke Bandung, ke tempat Abah Anung. Nah, dan satu lagi, ya mungkin itu dibalik hikmah semuanya ya. Pada saat dia seperti itu, saya sudah CPNS sebenarnya di Batubara. Nah, pada saat itu bapak sudah mulai sakit-sakitan. Bapak punya jantung juga. Dia sudah bypass 13 tahun yang lalu, sudah bypass. Pada saat itu terus mulai sering kumat, jantungnya sering kumat segala macam. Akhirnya dia panggil saya, Nov, bisa nggak balik? Terus dia bilang,
harusnya yang megang ini adalah Agus. Megang ini tuh Megang usaha. Oke, usaha. Kita kan sekarang kan jalan usaha keluarga nih. Oke. Yang megang ini adalah Agus. Cuman Agus nggak tahu aku sampai kapan dia bakal kayak gini. Aku takut tiba-tiba sampai mati dia kayak gini. Iya. Nah gitu. Jadi tolonglah, Bang Heri nggak mau megang di Medan. Dia sudah terenak, dia udah enak dia di luar. Iya. Megang perusahaan-perusahaan besar di luar. Dia mungkin sudah enak di sana. Jadi coba di Medan aku nggak tahu siapa yang megang lagi. Tolong kau yang pegang. Nah gitu, kalau misalnya kau nggak ada, emang Agus suruh pegang. Kau sampai sekolah lah sampai mau jadi spesialis. Nah terserah. Itu tadi, kenapa basicnya tadi Om bilang, ini dokter tapi jadi pengusaha. Itulah basicnya. Gara-gara pada saat itu Bang Agus nggak tahu rimbanya di mana, Bapak udah mulai sakit-sakitan, takut nggak ada yang megang perusahaan, Maka saya lah ngambil. orang tua minta tolong ke Iya. Pak, tolong Kelola sambil perhatikan dia, sambil tolong tetap diawasi dia di mana gitu. Jadi saya kelola, akhirnya ya udah saya beranikan diri untuk lepas CPNS saya, makanya saya PNS lagi, CPNS saya lepaskan, udah. Makanya singkat tadi cerita adalah akhirnya orang tua nelfon. Iya. Pada saat itu bersamaan atau beda? Apanya itu? Pada saat disuruh megang perusahaan. Nah pada saat megang, Belum itu perusahaan itu. Oh gitu. perusahaan itu saya pegang tuh, masih ya. Perusahaan kan 2015. Mulai dia tiba-tiba pas 2015 itu dia mulai tiba-tiba ada nampak gaya-gayanya sudah mulai dia mau ada terpuruk, Bapak manggil saya lagi. Maaf, saya turun ke Medan. Nah, gitu. Saya kan balik papan tuh pada saat itu. Dah, ini kayaknya Agus, aku dapat kabar mulai terpuruk nih, mulai mau segala macam. Yuk kita cari pesantren. Nah gitu, saya dapat cari pesantren ke sana lah. Udah ke sana, udah sampai sana di Bandung, udah jumpa kami, udah jumpa sama ustadznya. Nanti pokoknya kami bawa lah naik kemari ustadz. Insya Allah kami bawa kemari. Udah, kami udah percaya tempatnya di sini. Pulang, giliran pulang, itulah tiba-tiba seminggu ini datang. Itu lah tadi akhir. Minta Itu mau saya ke bilang pesantren. Itu dia, saya bilang itu jalan dari Allah, saya bilang. Itu luar biasa, itu hal yang luar biasa. Saya kaget. Pesantren yang saya tuju sama yang Sampai dari Allah kami saya. datengin. Oke. Jadi pada saat tiba-tiba dia pergi sampai ke pesantren sana, dia bilang, Pak, aku udah pesantren. Pesantren mana? Bapak belum bilang. Kan waktu bilang, kamu mau pesantren mana? Saya mau ke Bandung. Itu pun nggak dia bilang kalau dia pesantren tempat Abah Anom. Yang harusnya yang kita tunjuk. Dia cuma bilang ke Bandung. Ya udah terserah. Nanti ke Bandung kalau mau apa aku bilang. Terus tiba-tiba, Pak, aku udah sampai di Bandung. Loh, kau pesantren mana kan? Tempat Abah Anom. Loh, kok tahu kok di situ loh gitu. Mana ustadznya? Mana ustadznya teh? Terus dikasih teleponnya ke ustadznya. Ustadz, itu anak saya yang mau saya bawa katanya. Masya Allah Pak, ini menjalannya lah berarti katanya. Sudah lah Pak, kita Insya Allah Pak. Mudah-mudahan kita ini kata dia. Nah, disitulah dia yang kita rasa kok ini semuanya ada jalannya. Nah di situ mulailah dia memang di sana mulai ada komunikasi baik lagi. Mulai kita tengok cara ngobrolnya udah bagus, semua udah bagus, semua segala macam. Sampai akhirnya harus pada saat Bapak mulai sakit ginjalnya, saya antar kemana-mana, baru dia bilang udah, Gus pulang lah. Baliklah Komunikasi bantu ini seperti itu. Nah, pada saat itu lu telepon ada tergerak nggak hati Om Agus pada saat itu? Pulang Mas Gus, Bapak lagi sakit ini, Bapak lagi sakit. Ada. Jadi itu memang agak berlawanan. Satu sisi saya masih takut juga naik pulang ke Medan. Saya takut kembali ke lingkungan saya. Satu sisi saya mau harus pulang. Ini benar-benar orang tua saya. Jadi ini juga buat teman-teman nih ya. Apalagi ya saya sekarang udah punya anak ya, yang punya anak merasakan bagaimana sakitnya orang tua kalau kita terjerumus ke narkoba, bagaimana malunya orang tua, bagaimana beban mentalnya orang tua, itu luar biasa. Itu yang mungkin sampai mati saya nggak bisa saya hilangkan dalam diri saya. Dosa itu orang tua. Sampai saya itu saya cuma sebentar jumpa orang tua dalam keadaan normal, cuma sebentar, nggak lama. Saya pulang ke Medan mungkin 3 bulan atau 4 bulan saya pulang ke Medan, orang tua saya meninggal dunia. Itu hal yang paling saya sesalkan buat teman-teman yang memakai, sekarang masih pakai dan masih ada orang tuanya. Yang masih ada orang tua, pikirkan orang tua kalian. Jangan sampai menyesal, karena memang pasti mereka sangat sakit, beban mental mereka luar biasa memang, ke tetangga, ke keluarga segala macam.
Jadi saya pikir cobalah buat teman yang pakai, coba sekarang berpikir jangan jadi kamu gitu, jangan merasakan aku harus gini, aku harus enak ini, jangan, itu racun semua, racun, nafsu, nggak ada. Pikir keluarga kalian juga. Nah, alhamdulillah saya memang Om Heru buat orang tua yang anaknya atau keluarganya yang juga yang kena narkoba, jangan dilepas. Memang pengaruh rangkulan keluarga itu luar biasa. Jadi kalau orang keluarga saya kemarin nggak merangkul saya, nggak terus memantau saya, nggak terus ini, mungkin saya nggak tahu saya gimana sekarang, nggak tahu. Jadi memang rangkulan keluarga yang buat kita naik lagi semangat kita gitu, bahwa kita masih ada keluarga yang menerima kita, walaupun masyarakat benci dengan kita, keluarga kita lebih senang sama kita gitu. Nah, ini kesempatan bagaimana kembalikan kepercayaan keluarga untuk kita berusaha gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi intinya ini menjadi cerita lah ya, saya ulangi lagi kembali sama teman-teman. Kalau teman-teman mau berhenti, mau bertaubat, pertama langkah yang teman-teman ambil, buang nomor handphone kalian. Itu langkah pertama. Hilangkan komunikasi kalian dengan siapa saja saat itu, kecuali keluarga. Buang. Karena kalau pemakai itu 80% pasti kau bukan pemakai. Hilangkan. Jadi mereka nggak tahu hubungan cari kemana. Kemudian langkah berikutnya, kalian cari tempat yang baru, yang nggak tahu siapa kalian. Biar kalian bisa merasa kalian dihargai. Dengan kita merasa dihargai, disitulah naik percaya diri kita, dan kita merasa, aku masih dihargai gitu. Aku masih ada orang percaya dengan omongan aku. Karena kita di lingkungan yang baru, orang tahu nggak tahu siapa kita. Kembali ke lingkungan yang lingkungan agama kita bilangnya, kembali ke jalannya Allah, kembali ke ridhonya Allah. Insya Allah mudah-mudahan pasti kembali, pasti kita bisa sehat. Saya sudah mengalami, demi Allah itu saya alami, alhamdulillah. Jadi yang paling penting jangan kembali ke lingkungan yang lama. Jangan kembali kepada lingkungan yang lama. Ya itu mungkin sahabat-sahabat pose ataupun ya teman yang melihat YouTube. Itu beberapa hal yang bisa kita ingat untuk bagaimana cara ya setidaknya melepas dari posisi pecandu ataupun lagi pakai ya. Bagaimana sih caranya? Mungkin itu beberapa tips dari Om Agus untuk mengingatkan teman-teman semua. Jadi beberapa hal, yang pertama adalah buang nomor kontak ya, semua ya, buang. Cari tempat baru yang nggak tahu kenal siapa yang nggak kenal mungkin yang akhirnya menimbulkan percaya diri ya, percaya diri yang mengerti kita. Nah oke, itu beberapa kuncinya. Dan kan sekarang udah kembali orang tua, dan give off-nya lagi tuh tahun berapa sih? Ada mungkin Kalau give up-nya lagi itu Mas Agus di tahun setelah Pak itu lah 2016 2017 ya, setelah Bapak udah memang nggak ada, kan orang tua meninggal 2015. Nah di situ mulailah saya rangkul. Toh pada saat itu kan benar. Waktu rangkulnya apa sih ngomongnya? saya cuma bilang, Bang, Bapak udah nggak ada, tolong jangan balik lagi, nggak akan ada lagi yang ngawasin. Nah gitu, ibarat kata dulu aku ngawasin, ada perintah nih dari orang tua, kan gitu, untuk ngawasi abang secara maksimal. Cuma kalau abang balik lagi, aku udah nggak sanggup lagi. Itu satu. Yang kedua, yuk sama-sama, aku nggak sanggup nih jalani sendiri. Walaupun aku sudah belajar ini tentang masalah kontraktor, segala macam usaha di sana, cuman pengalaman 2 tahun itu tidak cukup dengan pengalaman Bang Agus yang sudah bertahun-tahun untuk menghadapi pancang di lapangan. Artinya sebelumnya adalah Pak Bagus ini paham lah masalah perusahaan. Bukan paham lagi, memang itu. Memang beliau lah dia apa orang lapangan. Tiba-tiba si adik karena kondisi abang begitu, mau nggak mau ya. Iya. Mau nggak mau jadinya aku harus ikut ke sini, harus meninggalkan. Bukan meninggalkan sih. Ya alhamdulillah ini namanya keberkahan, semuanya memang ada hikmahnya. Jadi pesan Bapak terakhir, Pak dokterku gimana nih? Aku sekolah capek nih, aku bilang gitu. Dokterku gimana? Apa yang bisa nebus untuk semuanya? Jadikan doktermu untuk ibadah.
Kau pahami itu. Jangan pernah kau cari uangmu itu atau rezekimu dari orang sakit. Tolong jangan. Jadi jadikan itu ibadah. Ada orang berobat, kau gratisin aja. Ada orang mau sunat, kau gratisin. Oke, jadi ada dokter Nova di sini. jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah itu sampai sekarang masih berlaku. Saya berlaku. Jadi saya buka klinik. Emang tuh klinik itu hanya gratis. Jadi orang tinggal datang, saya kasih resep, paling dia tinggal beli aja gitu. Tapi untuk jasanya sudah tidak. Saya tidak pernah pungut sama sekali. Nah, kemudian dari situ dan satu lagi ada pesan terlupa tadi. Mungkin tipsnya Bang Agus salah satu tadi kan yang buang nomor telepon segala macam. Tapi tips untuk keluarga adalah ini penting juga. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk berdoa dan yakin bahwasannya orang yang terkena itu bisa diobati kalau kita betul-betul memang mau merangkulnya. Merangkulnya ibarat kata setelah dia terpuruk, dia itu butuh uluran tangan yang untuk menolongnya. Nah, memang kapan pada saat itu yang kita nggak tahu. Nggak tahu jalannya. Nggak tahu, tapi maksudnya akhirnya... nggak tahu maksudnya apakah pada saat itu belum tentu juga. Ya. Maka tapi dengan adanya doa itu mudah-mudahan tobatnya itu benar-benar udah jadi tobat nasuha. Ya kayak tadi kan bahwa bagus udah nggak nyaman, mimpi buka laptop lihat pesantren. Yes. Dan sebelumnya adalah udah kami tua datengin ke sana. bro juga lihat ke sana. Artinya doa dan keiringan mungkin masuk dalam posisi itu. Ya, Artinya ya. rahmat Allah lillahi ta'ala itu datang ya Datang. pada Benar. saat itu. Memang setelah saya kembali itu, saya kan nggak ada berhubungan kemana-mana. Oke. Teman tuh sudah habis semua nih, saya bilang kontak semua. Jadi saya mau terjun ke sosial tuh dia bilang, Bang, kau jangan di rumah aja. Saya kan rumah, kerja rumah. Artinya sangat memprotek diri ya. Iya, khawatir, takut gitu. Jadi no problem, kau jangan di rumah aja. Coba kita bersosialisasi. Gitu. Kau bersosialisasi sama kawan, cari kawan lagi cari. Jadi kita ada hobi motor bareng gitu kan. Ya udah kita bareng aja bang kerjaan. Dan saya mau jalan, dan saya mau pergi keluar, dan saya mau kemana harus ada dia. Inilah protek saya gitu. Ngerti maksudnya kan? Dia Antivirus lah. dia kan masih ada teman-teman berjumpa di kota di mana yang teman-teman lama gini. Insya Allah kan kalau ada dia kan, saya terlindungi gitu. Ya virus tadi ya. Dan alhamdulillah kan akhirnya kan ketemu tuh teman salah satu nih. Dari kita aja kan jadinya. Dari itu semua jalan, akhirnya jalan nih. Iya kan dari situ kita ketemu. Ini jalan ya. Jadi kenapa ya akhirnya saya bersahabat ya kita nggak tahu tiba-tiba bicara tentang ini ya kan, makanya kami saya undang sebagai narasumber karena pikir wah sahabat saya ini boleh nih untuk diberikan ataupun memberikan informasi ke teman-teman semua. Ya mungkin jalan ya, ketemu. Ya. Jangan Pada saat itu mau ketemu kita di Brastagi. Yes, Brastagi, itu dia pertama. Waktu naik motoran dengan bisa, apalah. Oh siapa bang? Wah, orang ternyata saya baru tahu. Wah, si Agus itu adalah yang gitu ya. Gitu ya. Artinya saya menganggap, tapi ya itu tadi saya bilang dalam pribadi saya sendiri sih om melihatnya kan, subhanallah ternyata perubahan itu jauh. Alhamdulillah. Jauh banget. Dalam artinya kalau bilang orang sih nggak mungkin, tapi kalau saya bilang kalau kalian bilang ciptaan Allah tuh nggak ada yang berubah, ada kok. Ya, betul Gitu. Ada kok. Nyata, bener. Nyata. Dan mudah-mudahan sih. Iya. Soalnya Soalnya istiqamah. saya lihat gitu kan. Makanya saya undang dari Mas Bur. Tapi itu deh, mungkin itu ya jalan buka laptop, lihat pesantren, akhirnya ini ketemu keluarga dan tahun 2016 mulai usaha ya, usaha bersama ya. Artinya ada pengorbanan juga nih adik nih. Ya. Finance-nya tuh lepas ya, artinya untuk mengontrol semua. Luar biasa pengorbanan, artinya pasti ada pengorbanan dalam satu hal itu ya. Saya percaya tentang masalah omongan orang tua, saya itu percaya. Apapun yang dia minta itu adalah terbaik buat saya. Itu aja. Kuncinya hanya satu itu. Bukan masalah. Saya banyak dibilang bahwasannya saya gila, saya bodoh. PNS itu menjadi ribuan loh. Kamu udah masuk gitu loh. Bisa tiba-tiba kamu harus keluar gitu loh dengan enaknya gitu. Padahal
bukan yang nggak mati-matian kita testing. Sengaja saya cari di Batubara tempat yang supaya nggak begitu banyak peminat dokternya supaya saya bisa masuk. Artinya seleksinya gampang. Seleksi gampang. Pada itu ya dibilang gampang ya agak memang ini juga. Tapi itu sudah ya, Artinya kuotanya lebih kecil. yes lah gitu. Makanya banyak yang bilang gila. Tapi saya percaya dengan kekuatan doa orang tua dan saya yakin dengan apa yang dibilang orang tua itu. No, suksesmu bukan di situ, suksesmu di sini. Saya langsung percaya. Saya tidak pernah ragu atau segala macam atau saya bilang tunggulah Pak, saya istiqoroh nggak ada. Dia bilang maaf kamu keluar dari CPNS, kamu kerja sama saya. Siapa? Itu langsung saya bilang. Nah seperti itu. Luar biasa itu. Dan memang keberkahan itu sampai sekarang terasa. Buktinya juga setelah kami usaha bersama juga salah satu keberkahan lagi yang didapat adalah anak Mas Agus sudah 20 juz. Apa? Nah seperti itu. Insya Allah jadi hafiz Quran. Amin, Nah, amin. Sudah menjadi, bukan insya Allah jadi, memang sudah menjadi hafiz Quran. 20 juz sudah apa, makanya itulah modal-modal kami nantinya untuk mendoakan kami terus seperti itu. Nah jadi keberkahan itu terasa. Kalau misalnya orang bilang doa itu nggak nyata segala macam, kami nyata. Kami percaya dengan itu. Nah seperti itu. Ya, bahwa hal itu ada ya, Yes. hal itu dan nyata ya. Jadi doa ibu itu adalah mengenai yang penting jangan lupa untuk berdoa. Benar. Berdoain anak. Iya kan. Terakhir Om Nova sama Om Agus sebagai penutup ya. Ada nggak kira-kira mau disampaikan yang belum pernah disampaikan sama Om Nova dan Om Nova sama Om? Kalau saya sih kami nggak pernah apa yang ada unek-unek saya itu pasti langsung saya sampaikan ke dia, baik itu masalah tentang keraguan. Mas Agus ini masih kadang-kadang masih ada keraguan kadang-kadang terhadap apa yang harus dia buat. Nah itu sering sharing. Nah gitu, saya selalu langsung sampaikan ya semuanya punya dalil. Nah gitu lah, kadang-kadang saya harus ya alhamdulillah ibaratnya kami sama-sama belajar. Beliau juga belajar sekarang di pengajian aktif, bahkan sekarang ini jadi ketua BKM masjid ini. Dipercaya sebagai ketua BKM masjid. Jadi itu saya bilang, karena di Google saya nggak tahu siapa saya dulu kan. Iya makanya, jadi dipercaya. Jadi begitu kita sering ke masjid orang, wah ini orang baik. Dan alhamdulillah masjid Karena nggak tahu siapa saya dulu gitu. Nah ini yang nomor di sini, Pak rupanya kayak gini. Masjidnya makin besar, makin maju. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Saya kalau misalnya ingat banget yang pertama kita ketemu, yang kita ada salah satu teman kita, dia bilang, saya temannya Agus. Agus mana? Agus ada beranya. Agus Pak, yang orangnya gendut. Agus, sambil mikir. Agus, waduh. Saya di situ. Aduh ya Allah, kok kayak gini tuh kenapa ya? Tapi setelah semuanya tahu, setelah kamu dekat, mereka baru rasakan, oh iya ya, aku bisa berubah ya gitu. Dan selalu pertanyaan itu kan terjadi sama teman-teman kita yang memang anak-anak motor yang dulu kenal siapa Agus dulu, terus yang tiba-tiba yang sekarang selalu bertanya tentang Gus, kok bisa kayak gini Gus, kok bisa berubah? Bahkan seperti seakan-akan minta clue ataupun minta suatu trik, nasihat lah. Nasihat Atau apa yang kau bisa buat jadi kau bisa berubah kayak gini. Mungkin kalau saya tangkap ya, apa saya tangkap dari itu mereka kemungkinan ada mungkin dari sosok keluarga atau temannya atau segala macam yang mengalami dan mungkin agak sedikit susah untuk diinikan lagi, dikembalikan seperti semula. Makanya melihat Om Agus pasti selalu Gus kayak mana kau dulu, dan itu menjadi suatu pertanyaan ataupun seperti kayak cerita yang memang ditunggu mereka gitu loh. ya. Dan selalu menjadi jadi suatu pembicaraan yang asik kayak gini. Kita nggak terasa setengah jam jadi 1 jam lebih. Ada sedikit lain buat saya. Ingat kawan-kawan, kebaikan artinya kita bisa menjadi baik, kita bisa menjadi lebih baik daripada yang lalu, itu pilihan. Ingat, itu pilihan. Jadi hidayah itu dijemput. Bukan kita nunggu dia datang ya. Hidayah dijemput, itu pilihan. Ingat, dalam dunia ini ada yang diperjalankan dan ada pilihan. Diperjalankan oleh Allah, ada pilihan kita. Yang diperjalankan, saya jadi anak orang tua saya jadi orang Jawa, badan saya gendut, saya botak, saya jenggotan. Itu diperjalankan Allah. Ya. Tapi untuk menjadi orang baik, untuk engkau bertobat segala macam, itu pilihan. Kamu bertobat enggak? Itu pilihan kita. Itu luar biasa sekali sebagai penutup.
pilihan tadi itu yang kita tentukan, mau Ya. jadi orang baik atau Ya, tidak. pilihan. Ya kan? Pilihan. Nah, itu kunci penutup kita hari ini. Luar biasa sekali. Kalau bisa durasi saya mintanya panjang sebenarnya. Nah, mungkin ada episode, tapi ada hikmah yang dari sini. Saya pribadi pun kenapa saya undang, dan saya pun melihat sosok Om Agus dan Om Nova ini adalah abang adik yang jarang. Artinya kalau bermain tuh selalu berdua. Rupanya ternyata si abang karena bawa antivirus. Saya tahu bawa antivirus itu jadi apa. Tapi mereka berdua ini adalah sosok yang saya kagumi, termasuk Om Agus yang saya artinya dalam perbincangan pertemanan itu adalah luar biasa sekali, perjuangan bisa menjadi back to the normal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang baik. Ya, saya pun terus berdoa mungkin saya bisa jadi antivirus keduanya. Tapi apapun ceritanya, tadi intinya adalah kamu jadi apa, ya. Mau baik atau mau tidak, niatnya itu. Ya, pilihan. Pilihan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan di sini. Pertama saya ucapkan Om Agus, Ya. terima kasih banyak. Sama-sama, Melu, sama-sama. Kalau bermanfaat. Om Nova, Sip. thank you Om Dok. Thank you. Ini anak Medok. Medok, kan Dokter Nova yang kami nggak tahu, rupanya dokter konstruksi. Baik, terima kasih. Pose Loka Rehabilitasi, saya Heru Herlambang, Kepala Loka Rehabilitasi BRI Desang, mengucapkan ciao. Ciao. Siap.